sosial informatika di bidang pendidikan. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Munawaron. Di sini saya sebagai moderator dan teman saya Nelwati sebagai notulen, Putra Abdullah sebagai pemateri 1, yaitu akan membahas tentang perkembangan teknologi. Daton Dwi Anggraini sebagai pemateri 2 yang akan membahas dampak positif TIK di bidang pendidikan. Dan Afandi sebagai pemateri 3 yang akan membahas dampak negatif TIK di bidang pendidikan. Salsabila Azahra sebagai pemateri 4 yang akan membahas kesenjangan digital. Dan yang terakhir Tia Kurniawan yang akan membahas tentang kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Abdullah. Teknologi informasi adalah teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi komputer. Perkembangan yang terus berlanjut dari teknologi membawa aplikasi utama teknologi ini pada proses pengolahan data yang berujung pada informasi. Teknologi informasi menjadi sebuah teknologi yang lebih luas pengaruh dan implikasinya dibandingkan teknologi komputer yang awalnya hanya berkembang dalam dunia komputasi. Hitung-hitung prinsipnya aplikasi teknologi informasi adalah alat bantu bagi manusia untuk mengolah data menjadi informasi. Informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan pekerjaannya. Penerapan teknologi informasi di dalam kehidupan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan bervariasi. Nah, berikut perubahan tren dan perkembangan teknologi informasi pada masa kini. 1. Social gaming, 2. Body motion sensor, 3. Augmented reality, dan 4. Internet TV. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi Anggraini. Di sini saya akan membahas tentang dampak positif teknologi informatika di bidang pendidikan. Yang pertama, akses informasi di bidang pendidikan makin cepat dan luas. Dengan adanya komputer dan internet, informasi mengenai pendidikan dari segala tingkat dapat diakses dengan sangat mudah. Berbagai informasi mengenai sekolah, baik dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, tersedia dalam bentuk web. Dengan adanya akses informasi seperti ini, kita bisa memilih sekolah atau perguruan tinggi sesuai dengan minat bakat. Yang kedua, tersedianya sumber ilmu pengetahuan yang melimpah. Salah satu manfaat adanya komputer, khususnya internet di dunia pendidikan adalah tersedianya berbagai sumber pengetahuan yang melimpah. Berbagai informasi, sumber belajar dalam bentuk teks, gambar, video, tersedia di internet hanya dengan ketikan jari pada keyboard. Hal itu tentu memudahkan bagi siswa dan guru untuk menambah referensi pengetahuan, bahan belajar untuk siswa atau bahan mengajar bagi guru. Bahkan sekarang banyak pula aplikasi dan media belajar yang menarik dan dapat diakses oleh siswa maupun guru. Contohnya aplikasi Ruang Guru, Zenius, Kuiper, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan penyelenggara pendidikan. Salah satu yang dapat dirasakan manfaat dari teknologi informasi adalah mempercepat administrasi dan pelayanan. Misal pada proses penerimaan siswa baru menggunakan sistem online. Hal ini memudahkan siswa dan memudahkan sekolah dan orang tua siswa untuk mendaftarkan siswa ke sekolah yang diminati. Yang keempat, sebagai sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran di kelas. Salah satu contoh penggunaan teknologi informasi di dunia pendidikan adalah penggunaan proyektor dan pembelajaran. Dengan adanya proyektor, guru dapat menyampaikan pembelajaran dengan lebih menarik, tidak monoton, dan dapat menggabungkan berbagai macam media atau multimedia seperti teks, gambar, suara, maupun video. Selain itu, dalam proses pembelajaran kita juga dapat menggabungkan laboratorium komputer seperti penggunaan berbagai aplikasi sesuai dengan mapel yang diberikan. Laboratorium komputer juga berguna untuk melakukan kegiatan evaluasi belajar dengan adanya komputer based test sehingga evaluasi dapat dilakukan secara efisien. Yang kelima, memperluas akses pendidikan bagi masyarakat dengan adanya e-learning, kelas-kelas virtual, serta telekonferensi. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, pendidikan tidak lagi terbatas pada lingkup sekolah. Pembelajaran tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Adanya pembelajaran online memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Pembelajaran online memungkinkan pembelajar tidak
hanya di kelas, tetapi juga dapat dilakukan pada tempat dan waktu yang terpisah. Pembelajaran online saat ini sudah mulai diterapkan di berbagai sekolah, tetapi diterapkan juga di luar sekolah. Pada saat ini, kita dapat menjumpai banyak sekali bimbingan belajar yang menawarkan pembelajaran secara online. Selain itu, banyak juga tersedia dalam komunitas yang menyediakan pembelajaran online yang dapat kita gunakan untuk belajar secara mandiri. Contohnya yaitu akademi, Khan Academy, dan lain sebagainya yang menawarkan kursus-kursus secara online, baik berbayar maupun tidak berbayar. Dan yang keenam, sebagai media komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi, komunikasi antara siswa dan guru tidak hanya sebatas di kelas saja. Siswa dan guru dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Siswa dapat menggunakan email, berkirim pesan melalui WhatsApp atau media sosial untuk berkomunikasi, berdiskusi maupun mengirimkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Afandi. Ingin membacakan materi tentang dampak negatif teknologi informasi di bidang pendidikan. Dampak negatif teknologi informasi di bidang pendidikan yaitu pertama, mempermudah terjadinya pelanggaran hak cipta di dunia pendidikan. Kedua, menjadikan siswa bersifat praktis, mudah melakukan kecurangan. Ketiga, tidak semua informasi di internet adalah benar. Keempat, akses pada konten-konten yang tidak pantas. Yang kelima, berkurangnya sosialisasi siswa dalam dunia nyata. Yang terakhir, yang keenam, menjadi pengalih anak-anak dari belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bil Azahra. Di sini saya akan membahas tentang kesenjangan teknologi informasi di bidang pendidikan. Dari pembahasan dampak positif dan negatif, timbul kesenjangan digital, yaitu yang pertama, infrastruktur yang belum merata dan memadai. Yang kedua, kepemilikan rumah tangga dalam perangkat TIK. Yang ketiga, kelemahan terbesar pada partisipasi digital jaringan internet dan kebijakan terkait TIK. Yang keempat, orang tua juga kesulitan memantau aktivitas anak-anaknya, termasuk yang buruk. Contohnya, banyak sekali konten-konten yang tidak pantas dan juga banyak sekali informasi dari dunia digital. Sementara anak-anak sendiri tidak mengutarakan aktivitasnya kepada orang tua, bahkan mengunci smartphone-nya dengan password. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Kurniawan dari kelompok 1. Izin membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu setelah mempelajari dampak sosial informatika di bidang pendidikan, kami dapat simpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan sebagai pendukung dalam pengembangan pembelajaran. Penerapan informatika semakin memudahkan pelaku-pelaku pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan adanya e-learning, banyak kemudahan dan dukungan yang dapat diberikan untuk menyokong pendidikan. Salah satunya adalah bahwa proses pembelajaran dapat dilakukan kapanpun tanpa harus tatap muka. Ini merupakan salah satu dampak positif dari penerapan informatika dalam bidang pendidikan. Selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Dampak negatif dari penerapan informatika adalah banyaknya pelanggaran hak cipta, plagiarisme, dan membuat siswa menjadi malas dalam menulis yang menyebabkan kemampuan menulis menjadi menurun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari minum es selasi, minumnya pakai es batu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.